Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abiyat Online. Kali ini kita akan membahas mengenai doa kunut. Namun yang kita bahas kali ini adalah sebenarnya ada sebuah pertanyaan, Pak, kenapa ketika doa kunut kedua tangan itu diangkat? Lalu di tengah berdoa ketika ada doa raf'il bala itu telapak tangan itu dibalik. Jadi punggung tangan ya itu diarahkan ke langit atau dibalik lah. Itu seperti apa sih, Pak? Langsung saja kita bahas. Falau lam yasma' kunuta imamihi. Kalau semisal ada makmum, ia tidak mendengar kunutnya imam. Bisa jadi imamnya bacaannya pelan sehingga makmum tidak mendengar, atau bisa jadi si makmum itu berada di shaf belakang yang menyebabkan ia tidak mendengar doa kunutnya imam. Maka qanata ma'ahu sirron, maka makmum itu bisa membaca doa kunut dengan pelan-pelan. Dia membaca dengan dirinya sendiri secara sirron, pelan-pelan. Kabaqiyatil adkari wa da'awatil lati la yasma'uha, sebagaimana juga dikir-dikir ataupun doa-doa yang ia tidak dapat mendengarnya. Jadi tidak hanya di kunut ya. Mungkin ketika setelah sholat itu kan ada dikir bersama. Ini khilafiyah juga, masalah khilafiyah. Bagi Anda yang mempraktekkan itu, ketika imam membaca doa setelah sholat dan suaranya pelan mungkin, maka Anda bisa berdoa dengan diri sendiri, berdoa sendiri, namun dengan sirron, dengan pelan. Saya ingatkan sebelumnya bahwa ini adalah masalah kunut ya, kunut. Doa kunut itu sebenarnya masalah khilafiyah. Ada yang tidak mensunahkannya, ada yang mensunahkannya. Ini kunut subuh yang saya bahas. Ada yang menganggap kunut dalam subuh itu sunnah, ada yang tidak, sebagian ulama tidak. Maka ini masalah khilafiyah. Jadi bagi teman-teman yang tidak mempraktekkan kunut ya nggak masalah juga tidak mengikuti pendapat ini. Yang saya baca ini adalah teks dari kitab Madhab Syafi'i. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti atau bertaklid mengikuti pendapat Madhab Syafi'iyah yang mensunahkan kunut, maka alangkah baiknya kita mengetahui secara detail dan jelas bagaimana cara kunut yang baik, yang lengkap. Selanjutnya kita bahas lagi wa yustahabbu raf'ul yadaini fihi, dan disunahkan untuk mengangkat kedua tangan pada kunut ketika berdoa kunut. Wa fi sairil adiyati lil ittibai, dan juga doa-doa yang lain. Ya enggak hanya khusus di kunut tapi doa-doa yang lain. Nah, itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan, diangkat tangannya. Kenapa? Lil ittibai, ya karena ittiba, karena kita mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rawahu fihi al-Baihaqi bi isnadin jayyidin. Diriwayatkan, yang dijadikan dasar itu kan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. Sanadnya jayyid. Wa fi sairil atiyai asy-syaikhani wa ghairuha, dan di doa-doa yang lain, itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim dan selainnya. Wa yaj'alu dhahrahuma lis-sama'i inda'a li raf'i bala'in wa aksahu inda'a li tahsili syai'in kama sayati fil istisqa'i. Nah, ini yang jadi poinnya. Jadi ketika si imam itu dia berdoa raf'i bala, berdoa untuk menolak bala, maka tangannya itu punggung tangan tahu ya, punggung tangan itu dihadapkan ke langit, maka jadinya dibalik. Yang biasanya telapak tangan mengarah ke langit, ini dibalik, punggungnya yang diarahkan ke langit.
ketika doanya itu raf'il bala wa aksahu, dan sebaliknya, maksudnya sebaliknya tangannya, telapak tangannya diarahkan ke langit inda'a litasili syai'in, ketika berdoa untuk mendapatkan sesuatu. Nah, jadi kalau doanya tolak balak, ya tangannya dibalik, punggungnya mengarah ke langit. Sedangkan kalau doanya tahsili syai'in, untuk mendapatkan sesuatu, maka tangannya diangkat. Tangannya apa, bukan diangkat, telapak tangannya mengarah ke langit. Kama saya tifil istisqa. Nah, ini akan dijelaskan pula lebih detail itu di bab istisqa, sebagaimana yang akan datang di bab sholat istisqa, sholat meminta hujan. Duna mashil wajhi bil yadaini ba'dahu fala yustahabbu lam yasbut fihi syai'un. Jadi ketika sudah berdoa kunut, kan mengangkat kedua tangan tadi. Nah, ketika doa kunutnya selesai, maka tidak disunahkan untuk mengusap kedua telapak tangan ini ke wajah. Beda dengan doa biasa ya. Ini yang di dalam kunutnya. Dia tidak, si makmum ataupun imam, dia itu tidak disunahkan untuk mengusapkannya ke wajah. Alasannya itlam yasbut fihi syai'un, karena tidak ada dalil di situ, tidak ada dasarnya, maka ya tidak disunahkan. Mungkin ini semoga bisa membantu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.